Ibu sekalian, terima kasih ini kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi tentang aplikasi pembelajaran dan bagaimana kita merancang, memilah aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang terutama sekarang kita di masa pandemi COVID-19 ini begitu banyak aplikasi pembelajaran yang ada, tetapi tidak semua itu bisa kita terapkan dengan strategi yang pas. Tidak semena-mena kemudian kita kita pakai Vicon terus-menerus, kita pakai kemudian LMS terus-menerus, kemudian kita pakai grup WA terus-menerus. Kita harus melihat dari sisi mana aplikasi A itu sesuai untuk pembelajaran dengan siapa, aplikasi B sesuai untuk pembelajaran dengan siapa. Nah, itu kita sama-sama mencoba untuk melihat itu semua. Di sini saya akan mencoba sharing tentang perancangan aplikasi pembelajaran. Ada 3 hal yang mungkin akan saya sampaikan di sesi ini. Nanti saya akan lebih banyak membuka tanya jawab. Saya akan sedikit mengulas tentang aplikasi pembelajaran itu, ada apa saja dan apa aplikasi pembelajaran. Kemudian bagaimana kita memilah dan merancang aplikasi pembelajaran yang sesuai untuk kebutuhan kita. Dan kira-kira terakhir solusinya aplikasi pembelajarannya yang tepat itu seperti apa. Nanti kita coba sama-sama lihat itu semua. Dan saya mencoba untuk melihat dari skala yang lebih luas, artinya tidak kemudian melihat pada ini khusus untuk pembelajaran bagi anak PAUD, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Tapi secara luas saya coba untuk bahwa aplikasi pembelajaran yang begitu banyak tadi kita coba pilih-pilah sesuai dengan kebutuhan kita pada saat pembelajaran nantinya, terutama kalau ini Bapak Ibu nanti akan perannya sebagai seorang guru, seorang tutor, seorang fasilitator, seorang dosen, atau bahkan nanti kalau saya melihat dari sisi teknis, nanti Bapak Ibu sebagai seorang ahli IT, baik itu programmer, sistem analis, untuk melihat bisnis proses dari sebuah aplikasi pembelajaran yang sesuai untuk kebutuhan kita. Nah, kita coba melihat dari apa sih sebenarnya aplikasi pembelajaran yang ada saat ini, gitu ya Bapak Ibu semua. UNESCO kita tahu sebagai sebuah lembaga di bawah PBB yang menaungi tentang pendidikan, itu sebenarnya sudah mencetuskan adanya education tahun 2030 ini. Mereka sudah mencetuskan bahwa nanti akan ada banyak perubahan terutama di dunia pendidikan pada tahun 2030. Mindset pembelajaran pendidikan akan berubah. Kalau kita lihat di sisi yang sebelah kanan pada tabel yang di sini, kita melihat pada revolusi industri pertama. Kemudian kita bandingkan dengan revolusi industri keempat. Dari sisi role of educator, kita melihat ada di sini yang bergeser. Pada tahun 2030 itu perkiraan dari UNESCO. Artinya yang tadinya menjadi expert seorang guru, seorang dosen, itu nanti Bapak Ibu akan lebih banyak berperan sebagai seorang fasilitator. Dan ini yang kemudian dalam tanda kutip menjadi hal yang sedikit banyak mengkhawatirkan bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, bahwa nanti apakah masih diperlukan peran seorang guru, seorang dosen dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun di ruang kuliah. Dan itu yang kemudian dikhawatirkan adanya
perkembangan teknologi yang begitu cepat di revolusi industri, terutama adanya teknologi artificial intelligence, machine learning, itu kemudian bagi sebagian besar apakah ini ancaman juga untuk dunia pendidikan. Nantinya nanti orang akan lebih menyenangi untuk belajar dengan mesin, menyenangi belajar dengan komputer dibanding untuk bertatap muka langsung dengan para pengajar, para guru maupun dosen. Dan inilah peran ini yang akan nanti berubah. Kemudian dari learning experience, ini ada faktor model, passive, structure, directed. Nah, di perkembangan revolusi industri dengan adanya artificial dan machine learning tadi, ya kemudian kalau teman-teman bisa AI ini mencoba untuk mengulik lebih tentang artificial intelligence, bahwa nantinya gitu proses atau learning experience ini akan lebih banyak bahwa pengguna akan disajikan dengan proses pembelajaran yang lebih mandiri. Mereka akan langsung terbimbing, akan langsung mengarah pada materi-materi yang memang sesuai dan dibutuhkan saat dia ingin mencoba mempelajari sesuatu, dia akan dengan mudah ditemukan. Dan ini kita alami ketika kita saat ini menggunakan sosial media dan kita berbelanja online. Fitur-fitur rekomendasi ini menjadi suatu hal yang menarik, dan seolah-olah kok kita berpikir kok sistemnya tahu ya saya sedang mencari apa, saya membutuhkan apa, itu. Dan itu kalau itu digeser kepada dunia pendidikan, itu akan sangat menarik. Dan kemudian expertise-nya di Industrial Revolution ini, guru itu dianggap sebagai seorang yang luar biasa, tahu semuanya gitu. Ternyata nanti ketika di revolusi industri keempat, semua dapat menjadi seorang guru. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dimanapun adalah sekolah dan siapapun adalah guru kita, dan itu ternyata sudah diperkirakan semua orang nanti pada revolusi industri keempat, semua dapat mengajar, semua dapat belajar dari siapapun. Dan ini yang menarik pada baris yang terakhir adalah secara akses. Kalau sekarang kita dibatasi dengan dinding, tembok, kemudian sekarang kita bergeser dengan adanya revolusi industri 4.0, nanti orang akan anytime, anywhere, dan any device. Kita akan belajar bisa dari mana saja, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Itu yang kemudian akan terjadi di 2030. Tetapi kita lihat dengan adanya impact dari COVID-19 ini, ada 1,1 juta learner itu pembelajar itu terkena efeknya, dan 67,7 adalah yang merupakan enroll dari pembelajarnya, dan itu terjadi di 144 negara. Bapak Ibu, apa yang terbayangkan di UNESCO tahun 2030, mau tidak mau dengan adanya COVID-19 ini, semua yang tadi baru kita cita-citakan di tahun 2030 ternyata harus kita laksanakan, harus kita lakukan pada tahun ini juga. Dan tanpa persiapan kita harus berubah menuju kondisi normal yang orang kemudian sekarang katakan ini adalah tatanan normal baru yang harus kita ikuti. Yang tadinya Bapak Ibu kemudian bisa belajar bertatap muka langsung dengan siswa, tatap muka langsung dengan mahasiswa, sekarang kita tatap muka seperti ini. Ini adalah proses tatap muka, pembelajaran, pembelajar, tetapi
sifatnya daring, dan itu mau tidak mau sekarang ini sudah hampir sekitar 3 bulan kita lakukan proses pembelajaran seperti ini, dan semua orang sekarang bisa sharing dari manapun dan kapanpun, dan itu ya, merupakan impact dari COVID-19 yang merupakan mau tidak mau itu adalah anugerah yang harus kita syukuri, bahwa kita mencoba untuk ternyata kita melompat lebih cepat daripada apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kalau kita melihat dari aplikasi pembelajaran, kita bisa saja searching, kemudian di Play Store, kemudian searching di App Store, kita cari kata education. Begitu banyak aplikasi yang bisa kita temukan yang bisa mendukung dari proses pembelajaran kita, maupun mau belajar tentang bahasa, mau belajar tentang matematika, atau kita menemukan learning management system, kita berlatih pembelajaran yang sifatnya teknis, coding, kemudian bahkan fotografi, ekonomi, dan semuanya itu sekarang banyak bisa kita temui di marketplace, dan itu di App Store, di Play Store begitu mudah. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Dan di masa pandemi COVID ini sendiri, Kemendikbud ini mencoba untuk memberikan arahan aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah atau di kampus, yang kalau kita lihat ada Webstar Daring, ada G Suite, Office 360, kemudian Kuiper School, Ruang Guru, Sekolahmu, Zenius, Kelas Pintar, ini ada Dragon Learn, kemudian ada Rumah Belajar. Ada banyak aplikasi yang sudah direkomendasikan untuk bisa mendukung proses pembelajaran. Dan jadi sebenarnya apa sih sebuah aplikasi pembelajaran itu? Aplikasi pembelajaran, kalau kita lihat dari yang sekarang kita hadapi, yang sekarang kita gunakan, adalah sebuah perangkat yang bisa membantu proses pembelajaran, yang bisa mendukung proses pencapaian kompetensi, mendukung pencapaian target kelulusan kalau di sekolah, pencapaian target untuk bisa memenuhi kompetensi, mencapai kompetensi, dan bisa kemudian naik grade. Itu adalah yang disebut dengan perangkat atau tools dari aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran. Bapak Ibu semua, saya merujuk kembali bahwa UNESCO sendiri di pandemi COVID-19 ini sudah memberikan guideline, memberikan tadi kalau Kemendikbud memberikan contoh aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran. Di UNESCO merekomendasikan untuk di beberapa negara aplikasi yang bisa dipakai. Di Indonesia, UNESCO merekomendasikan Rumah Belajar sebagai sebuah platform yang menyediakan konten pembelajaran, menyediakan learning management system, LMS, atau sarana untuk pembelajaran secara daring. Kemudian itu bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Selain Rumah Belajar, ada Sepada. Ini kalau untuk Rumah Belajar mungkin lebih banyak ke pendidikan dasar, menengah, PAUD. Sedangkan Sepada merupakan platform e-learning yang memang lebih banyak dipakai untuk di perguruan tinggi. Masih banyak yang direkomendasikan oleh UNESCO di setiap negara sebagai sebuah platform untuk layanan pendidikan yang bisa mendukung di masa COVID-19 ini. Nah, kemudian bagaimana sih kita merancang
saya tidak mengatakan bahwa kita harus membuat sendiri sebuah aplikasi pembelajaran, tetapi sekarang ini tadi yang saya sebutkan ada begitu banyak aplikasi pembelajaran. Kita tidak perlu membuat dari awal, kemudian kita menjadi seorang programmer semua, menjadi seorang sistem analis, menjadi seorang apa namanya, kalau sekarang profesinya UI, UX, untuk merancang sebuah aplikasi pembelajaran, tetapi tadi bertebaran banyak sekali aplikasi pembelajaran, tetapi yang harus kita lakukan, kita harus merancang, memilih aplikasi yang paling sesuai kita gunakan. Kalau aplikasi itu memungkinkan kita customisasi, kita rubah sesuai, bisa juga itu menjadi sebuah opsi pilihan gitu. Tapi kalau memang kebutuhan kita sangat-sangat berbeda, sangat-sangat lain, kita bisa mulai untuk merancang aplikasi dari baru. Tapi di masa COVID ini memang kita sangat membutuhkan sebuah aplikasi yang istilahnya kita seperti membuat, kita tidak mungkin kemudian membuat teh, kita datang sendiri ke kebun teh, kemudian kita petik sendiri, kemudian kita keringkan sendiri, kemudian baru kita jadi teh. Tapi yang kita butuhkan adalah sebuah teh celup yang kita tinggal celupkan, kita takar seberapa kepekatannya, seberapa, kemudian kalau kita perlu kurang manis kita tambah gula, dan itu yang kita perlukan saat ini. Dan memang dengan adanya tadi yang sesuatu yang mungkin instan tapi kita bisa lakukan customisasi, itu akan sangat mendukung pada saat kita merancang sebuah aplikasi pembelajaran. Bagaimana sih sebuah aplikasi dirancang dan dibangun ini? Saya bergeser sedikit ke arah teknis. Kalau kemudian orang-orang para yang bergerak di bidang IT, di bidang pengembangan sebuah sistem, melihat ada proses namanya software development process. Kemudian orang mulai dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir, mulai dari merancang sebuah requirement sampai membangun dan software jadi. Kemudian orang mulai dari dulu bergeser dengan metode yang sederhana, yang kemudian sekarang metodenya berubah menjadi metode agile yang lebih menyesuaikan pada kebutuhan user. Jadi kuncinya memang kita harus melihat pada sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengguna itu apa. Apakah kita merasa kita sudah membuat sesuatu yang dibutuhkan pengguna, itu yang harus sama-sama kita lihat. Ini sebuah meme, sebuah cerita tentang software development life cycle. Kalau kita melihat dari sisi pengembangan sebuah aplikasi, terkadang ada begitu banyak orang yang terlibat, ada begitu banyak komponen yang terlibat di sini. Tetapi yang diperlukan, yang utama adalah kita bisa mendapatkan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer kita. Kalau kita korelasinya dengan sebuah aplikasi pembelajaran, berarti apa sih yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita, apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita, ataukah kalau kita di tempat pelatihan, atau apa yang dibutuhkan oleh para peserta gitu. Ya, tapi memang kadang-kadang orang juga, stakeholder kita, para peserta tadi juga kesulitan mendefinisikan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya sesuatu yang simple seperti ini, tapi karena mendefinisikan tidak jelas, kemudian kita mungkin yang backgroundnya IT tidak memiliki pengetahuan tentang aplikasi pembelajaran, tentang bisnis proses di dalam sebuah pembelajaran, mengasumsikannya kemudian menjadi sesuatu hal yang lain gitu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus mencoba untuk melihat sebenarnya kuncinya adalah apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh stakeholder kita, apa sih yang memang dibutuhkan oleh stakeholder kita, itu yang kemudian harus kita sajikan. Saya mencoba untuk melihat dari sebuah sistem
dari sebuah aplikasi pembelajaran, itu kita melihat dari sisi aktivitasnya. Saya mengambil dari yang dibuat oleh Pak Wes pada tahun 2017. Pak Wes membuat ada kuadran setting belajar. Di sini kalau kita lihat ada 4 kuadran. Kuadran langsung, kemudian ada maya, ada kolaboratif, dan ada mandiri. Pada bagian ini, pada kuadran langsung ini yang sekarang sebelum COVID ini kita lakukan. Kita bertatap muka secara langsung, kita face to face dengan para peserta kita berdiskusi secara langsung, kita dapat mengamati, melihat sendiri siswa-siswa kita, mahasiswa kita, peserta-peserta pelatihan kita, ini kita bisa lakukan. Tetapi pada masa COVID, bagian ini hampir kemarin selama kurang lebih hampir 2 bulan, itu proses ini tidak terjadi. Dan bisa dikatakan kita diminta untuk belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan kita beribadah dari rumah. Ini kuadran ini kita tidak lakukan. Gitu. Yang kita lakukan sekarang adalah seperti ini. Kuadran maya. Prosesnya tetap secara sinkron, tatap muka secara langsung, tetapi dilakukan secara maya. Seperti kita sekarang ini, kita dengan audio conference, dengan text-based conference, dengan video conference. Tinggal kita pilih yang sesuai yang mana untuk stakeholder kita. Kalau stakeholder kita memiliki kuota internet yang memadai, koneksi yang cepat, kita bisa pilih video conference. Kalau stakeholder kita tidak memiliki akses yang memadai, kita bisa melakukan audio conference. Dan begitu banyak tools yang bisa, aplikasi pembelajaran yang bisa mendukung ini. Kemudian kita bergeser pada yang di bawah, ada kuadran kolaboratif. Di kuadran kolaboratif inilah terjadi publikasi, sharing, diskusi, kemudian rilis, forum diskusi, assignment online, media sosial. Ini terjadi proses pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus, tidak langsung bertemu, tetapi di sini ada proses diskusi, proses terbimbing, proses pembelajarannya. Ini terjadi pada kuadran kolaboratif. Kalau kemudian bergeser pada kuadran yang ada di sebelah ini, kuadran mandiri. Ini yang ada hanya sebuah learning object, video, audio, animasi, simulasi, game, virtual reality, dan semua disajikan, dikumpulkan jadi satu, diakses. Kemudian ini terjadi proses pembelajaran tapi tidak terbimbing. Siswa-siswa kita belajar sendiri secara mandiri, kemudian mencoba untuk menangkap sendiri apa yang memang informasi yang dia peroleh. Itu 4 kuadran yang nanti kita sama-sama coba melihat aplikasinya apa sih kalau dari keempat kuadran ini yang pas, dan kita lebih tepat menggunakan kuadran yang mana, atau kita memilih apakah kita semua lebih banyak ke maya, semua kita lakukan secara kolaboratif, semua kita lakukan secara mandiri, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagian tadi yang kuadran 1, yaitu merupakan kuadran tatap muka secara langsung, itu sekarang tidak bisa dilakukan. Dan kita sekarang lebih banyak menggunakan kuadran maya, kolaboratif, dan mandiri. Kalau kita satukan menjadi sebuah komponen, ini bisa menjadi sebuah, kita orang menyebutnya learning management system, sebuah aplikasi pengelolaan pembelajaran yang terintegrasi. Ada fasilitas video conference, ada fasilitas forum diskusi, ada konten di dalamnya yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Nah,
dari keempat kuadran tadi, kira-kira solusinya aplikasi pembelajaran yang sesuai untuk di masa COVID ini seperti apa Bapak Ibu? Apakah kita harus mendevelop baru yang memenuhi kuadran mulai dari kuadran maya, kolaboratif, atau mandiri? Kita melakukan kuadran itu. Kita coba lihat. Ini saya mencoba melihat dari sisi kebetulan karena saya bertanggung jawab melihat rumah belajar, membangun rumah belajar. Saya mencoba melihat ketika rumah belajar dibangun di awal sebuah platform digital yang kita bangun tahun 2011. Kita melihat kita di rumah belajar ini didasarkan pada ada sekitar 7 komponen yang memang dibangun untuk membuat sebuah pembelajaran atau learning management system yang kompleks, yang lengkap, yang ada di dalamnya. Ada sebuah bagian dari sebuah repository konten, ada sebuah bagian yang merupakan manajemen konten, mengelola dari repository tersebut. Kemudian manajemen pembelajaran, manajemen sequence dan navigasi, 2 komponen yang penting sekali untuk sebuah proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Sequence dan navigasi ini membantu alur belajar dari siswa-siswa kita belajar, dari mahasiswa kita belajar, path-nya, sequence-nya harus seperti apa. Apakah dari mata kuliah A langsung ke B, ke C, belajar dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, ataukah bisa langsung dari pertama ke 3, ke 4, dan ke 5. Dan memang kalau kita melihat dari sisi pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, kita tidak bisa mengontrol, memang kita akan mengalami kesulitan untuk mengontrol bahwa seseorang itu harus step by step. Begitu disajikan sebuah materi, biasanya orang akan langsung, mana sih yang paling saya suka, terlebih dahulu saya langsung belajar dulu ke situ. Kemudian ada evaluasi dan manajemen evaluasi, dan bagaimana kita mengelola manajemen penyampaian. Kita akan menyampaikan seperti apa dan kita memaintain dari sisi penggunanya. Itu kalau kita melihat dari sisi rumah belajar. Kita masih banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nah, di masa COVID ini tadi ada berbagai aplikasi pembelajaran yang ada. Kita tinggal pilih mau yang gratis, mau yang berbayar. Gitu. Opsi yang bisa kita lakukan itu mau pakai open source atau yang proprietary. Yang open source yang kita bisa custom sendiri, kita deploy sendiri, kita rubah template-nya sendiri, dan langsung bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Atau yang proprietary yang memang nanti sekarang orang bilang software as a service. Kita menggunakan ya, kita membayar atau menggunakan sesuai dengan servis yang diberikan oleh si perangkat lunak tadi, oleh aplikasi tersebut. Nah, tadi saya sempat menyinggung beberapa aplikasi pembelajaran, dan ini saya mencoba melihat secara lebih luas lagi dari aplikasi-aplikasi yang ada. Ada aplikasi-aplikasi open source dan berbayar yang bisa kita gunakan dan kita set up untuk pembelajaran daring baik di sekolah atau di kampus. Moodle merupakan platform open source learning management system yang paling populer saat ini. Dengan kemampuannya, dengan kalau kita melihat tadi dari sequence, mulai dari pemetaan dari yang kita lakukan di rumah belajar, Moodle memiliki itu semua. Moodle memiliki mulai dari manajemen pembelajaran yang memiliki sequence dan navigasi yang bisa terkontrol. Kemudian ada Edmodo. Jadi juga sebuah learning management system, kita dapat memilih menggunakan dengan Edmodo untuk kita kolaborasikan. Kemudian ada Schoology yang dengan tampilan yang mirip dengan sebuah media sosial. Ada Blackboard, kemudian ada Coursera. Coursera ini yang lebih spesifik, bukan sebuah aplikasi LMS, tapi Coursera ini menyediakan berbagai macam
konten-konten pembelajaran yang bisa diakses. Kemudian ada Khan Academy, ada tutor, ini merupakan sebuah learning management system yang menarik yang saya masukkan 3 di belakang. Ada Kahoot. Kahoot ini aplikasi sederhana yang bisa kita integrasikan dalam proses pembelajaran kita. Sekarang ini kita tidak bisa mengajar face to face seperti ini terus menerus. Anak-anak siswa kita, mahasiswa kita, saya yakin mengikuti perkuliahan, mengikuti pembelajaran itu secara online setiap hari selama 2 bulan dengan model Vicon seperti ini, itu pasti terasa membosankan sekali. Dan kita merasakan sendiri begitu sekarang kita seharian Vicon 3-4 jam, bahkan 5 jam, 6 jam, kemudian kita terasa leher kita kaku, sakit, dan itu yang kita rasakan karena kita terus-menerus menatap ini. Dan kita perlu sebuah variasi. Kahoot, Mentimeter, Quizzes ini memberikan daya tarik khusus untuk dalam proses pembelajaran. Kalau ini bisa dikatakan masuk ke gamification, ini menyajikan evaluasi pembelajaran tapi dalam model game yang menarik untuk bagi siswa atau mahasiswa kita. Nah, kita akan mencoba melihat tadi, kita coba sama-sama kita petakan dari aplikasi yang ada ini, kira-kira masuk yang mana, masuk ke dalam bagian yang mana dari kuadran yang ada. Langsung, apakah langsung, maya, kolaboratif, atau mandiri. Kita melihat dengan adanya fasilitas video conference seperti ini, kita dibantu oleh saya, diberikan fasilitas. Terima kasih untuk AI yang mengajak saya untuk sama-sama sharing menggunakan fasilitas bisa tampil ini untuk kita sama-sama berdiskusi. Ini bisa dikategorikan sebuah fasilitas maya. Masuk di kuadran maya, kita melakukan proses sinkronus tapi secara virtual. Kemudian kita pasti sering pakai grup WA, WhatsApp sebagai bagian entah bekerja, kita berdiskusi atau sekedar yang lain, itu merupakan bagian dari yang masuk dalam kuadran kolaboratif. Kita WA ini kan kadang-kadang kita chat tidak harus langsung di-reply saat itu juga. Ada jeda di situ, ada proses yang terjadi asinkron di sini. Dan kemudian ada learning management, ada di kuadran mandiri kita melihat beberapa aplikasi yang tadi saya sebutkan juga menyediakan konten-konten pembelajaran yang bisa dipelajari secara mandiri oleh siswa atau mahasiswa atau peserta kita. Dan itu kita bisa lakukan, kita bisa masukkan di dalam kuadran mandiri. Ada learning object, ada video yang bisa diakses untuk belajar secara mandiri. Tentunya dengan penyajian yang menarik supaya siswa-siswa kita, mahasiswa kita betah untuk bisa melihat. Nah, kalau saya karena memang yang setiap hari bertanggung jawab ke rumah belajar memiliki bagian termasuk dalam bagian dari proses pembelajaran yang asinkron, di mana masuk di kuadran kolaboratif. Di situ ada sebuah fasilitas kelas digital, kemudian ada bahan-bahan belajar yang tersedia di situ. Sedikit saya melihat, kalau tadi ada banyak aplikasi, saya melihat mencontohkan rumah belajar sebagai bagian yang masuk ke dalam kuadran yang mana. Mana dari fitur-fitur rumah belajar yang masuk ke dalam kuadran? Apakah masuk ke kuadran maya, kolaboratif, atau mandiri? Nanti Bapak Ibu bisa coba cek mana masuk ke kuadran mana dan bagian mana yang sesuai untuk pembelajaran di tempat Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini cerita rumah belajar ini kita bangun mulai dari tahun 2011 sampai dengan saat ini 2020 dengan tampilan yang berbeda-beda. Kita dari base-nya web, kemudian sekarang kita sajikan dengan berbasis mobile, bisa diakses di Play Store, di App Store. Fitur-fiturnya ada sumber belajar. Nah, kita melihat sumber belajar ini menyediakan konten-konten pembelajaran. Konten-konten pembelajaran yang dapat diakses, diunduh secara gratis, dan ini masuk dalam OER. Apa sih OER? OER adalah Open Educational Resources. Konten ini dapat diunduh, dapat dimodifikasi, dapat di-share kembali. Itu yang menjadi ciri khas dari konten yang ada di rumah belajar, khususnya yang ada di sumber belajar. Kemudian ada peta budaya. Peta budaya juga sama dengan sumber belajar, menyediakan konten, tapi khusus konten-konten yang terkait kebudayaan. Kemudian ada layanan kelas digital. Kelas digital ini sama dengan sebuah learning management system. Learning management system yang ada di rumah belajar yang dibangun, kita bangun dengan berbasis pada intinya konten dan semua fiturnya adalah gratis. Oleh karena itu kelas digital pun kita buat sebuah learning management system yang dapat diperuntukkan oleh siapa saja untuk bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Di kelas digital ini proses pembelajaran dapat di setup sendiri. Kita seperti men-setup sebuah learning management system untuk sekolah kita sendiri. Kita dapat lakukan di kelas digital. Kemudian kita dapat melihat statistiknya sendiri tanpa perlu kita kemudian Bapak Ibu dan semua peserta yang ada mengikuti webinar ini menyediakan server sendiri, menyediakan fasilitas penyimpanan yang besar, tapi semua difasilitasi dengan kelas digital. Kemudian ada buku sekolah elektronik, ada laboratorium maya, ini adalah fitur-fitur konten pembelajaran. Laboratorium maya merupakan konten-konten simulasi. Kemudian ada wahana jelajah angkasa, untuk pembelajaran ruang angkasa, ada bank soal yang masuk ke dalam kategori evaluasi, karya bahasa sastra merupakan konten pembelajaran. Nah, ini kita coba petakan. Tadi dari fitur-fitur yang ada di rumah belajar, yang mana yang masuk dalam repositori konten, masuk manajemen konten, mana yang masuk manajemen pembelajaran, mana yang masuk sekuen navigasi, mana yang masuk evaluasi, dan penyampaiannya seperti apa. Dari 3 kelompok ini, semua dapat digunakan seolah kita punya fitur dan aplikasi sendiri. Kelas digital dapat di setup sendiri untuk pembelajaran di sekolah sendiri, pembelajaran di kampus sendiri, dan itu dapat dilakukan. Kemudian simpatiknya juga dapat kita lakukan untuk pelatihan secara daring. Kemudian ada bank soal yang kita bisa lakukan untuk seperti latihan, ujian, atau ulangan di sekolah. Ini jumlah pengguna di rumah belajar cukup fantastis dengan adanya COVID ini, mungkin berkah blessing the sky, penggunanya cukup new usernya pada saat pandemi ini mencapai 2,6 juta pengguna rumah belajar. Dengan yang paling banyak dikunjungi adalah sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan yang tertinggi adalah bank soal. Banyak orang yang kemudian mungkin bosan dengan cara belajar yang membaca konten, kemudian bergeser langsung latihan soal dan sebagainya. Nah, ini yang ada di rumah belajar yang kita lakukan. Kita di rumah belajar kita mencoba untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan rumah belajarnya sebagai sebuah bagian dari quality evaluasi. Nah, tentunya tadi yang saya sebut ada Open Educational Resources, ada Professional Development, dan Community Building. Ini yang kemudian terakhir ini adalah bahwa rumah belajar kita mengajak
untuk semua stakeholder yang peduli dalam pendidikan untuk sama-sama membangun, sama-sama berkontribusi di dunia pendidikan. Dengan tentunya kebutuhan bahwa kita harus berkolaborasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk di dunia pendidikan. Tadi saya singgung sudah ada di App Store, ada di Play Store, itu langsung bisa di-download sendiri. Kita mencoba melihat revolusi industri di dunia pendidikan seperti apa. Kita melihat ada cloud computing, ada AI, Internet of Things, ada 5G, digitalisasi, dan big data. Saya ingin menyoroti bagian yang artificial intelligence. Seperti apa yang kemudian teman-teman di Bisa AI ini lakukan, kemudian melakukan encourage, kemudian memberikan layanan untuk pembelajaran, sharing tentang artificial intelligence. Kenapa ini menjadi hal yang penting dan harus kita semua tahu bahwa kalau di dunia pendidikan, tadi saya bilang bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran yang kita bisa pilih yang sesuai untuk aktivitas kita. Yang kemudian dicita-citakan oleh tadi oleh UNESCO pada tahun 2030 adalah sebuah yang namanya pelayanan yang belajar yang berbasis pada personalisasi. Di Kementerian Pendidikan sendiri kita mencoba melalui rumah belajar mencoba menggeser, mencoba melihat, mencoba mempersonalize learning ini seperti apa. Dan ini kami senang sekali ini bisa berkolaborasi dengan Bisa AI. Nanti mungkin tidak hanya sharing seperti ini, conference, tapi mungkin kita kolaborasi untuk pengembangan AI, terutama AI untuk di dunia pendidikan, karena memang kalau kita bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai untuk siswa-siswa kita yang disukai oleh anak-anak didik kita, ini akan menyenangkan. Mereka akan sangat-sangat tertarik dan encourage untuk bisa terus dan semangat untuk belajar. Ini konten-konten dan semua kita bangun, intinya adalah kita mencoba untuk bahwa proses pembelajaran itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dari siswa kita, kebutuhan dari mahasiswa kita. Kita melihat capaiannya apa, kemudian preferensi siswa-siswa kita itu sukanya belajar apa, sukanya seperti apa, konten yang diharapkan, dan proses strategi mengajarnya seperti apa. Apakah senang hanya dengan tatap muka seperti ini, atau diberikan gamification, atau diberikan kolaborasi, atau diajak menonton video, atau diberikan kuis. Ini yang kemudian sama-sama kita harus melihat kebutuhan. Sekali lagi, kita membangun sebuah aplikasi pembelajaran harus berdasarkan dari kebutuhan pengguna. Pengguna kita ingin membutuhkan apa, aktivitas apa yang dia lakukan selama ini, itu yang harus kita sajikan di dalam aplikasi pembelajaran kita. Terakhir, terima kasih untuk Bisa AI yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing, Bapak Ibu semua.